Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bapak harap kabarnya baik, sehat, dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyimpulkan isi iklan dari media cetak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ dari pencernaan manusia. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap untuk masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malamnya. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Anak-anak, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya yang tinggi. Oleh sebab itu, maka harus dijaga pola makannya agar tidak terjadi sakit mah pada anak-anak. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pencernaan? Ya, pencernaan merupakan suatu proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Anak-anak, pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan suatu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan suatu proses mengubah zat makanan yang lebih kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi sendiri terjadi melalui lambung dan usus ya anak-anak. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Apakah anak-anak masih ingat apa saja sistem dari pencernaan manusia? Ya, pada sistem pencernaan manusia itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi organ pencernaan manusia. Fungsi yang pertama yaitu fungsi mulut, untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak, agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan sendiri sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Fungsi yang ketiga ada fungsi lambung. Fungsi lambung sendiri sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Otot pada lambung mengaduk makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Yang keempat ada fungsi usus halus. Fungsi usus halus sendiri tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari-sari pada makanan. Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus halus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima ada fungsi usus besar. Fungsi usus besar dapat menyerap air dari sisa makanan. Tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli.
Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Yang keenam, ada fungsi anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau kotoran-kotoran sisa pencernaan dari tubuh manusia. Anak-anak, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa itu bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan pada makanan, maka kamu dapat lebih memahami tentang cara menjaganya agar tetap sehat. Anak-anak, selanjutnya amatilah iklan berikut. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Anak-anak, cara menentukan simpulan pada iklan itu terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama, cermati gambar dan kalimat iklan tersebut. Langkah kedua, temukan kata kunci dalam iklan tersebut. Langkah yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimatmu sendiri ya. Anak-anak, sekarang kita akan membuat simpulan dari iklan ini ya. Kalian cermati dan amati iklan tersebut. Pertama-tama, yang kalian harus ketahui dalam iklan tersebut adalah kata kuncinya. Apakah kalian tahu apa kata kunci dari iklan tersebut? Ya, kita sudah menemukan kata kunci dalam iklan tersebut, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, anak-anak amati, apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan isi iklan? Ya, betul. Jadi, gambar itu sudah sesuai dengan isi iklan. Selanjutnya, apakah ada target dari iklan tersebut, anak-anak? Ya, target dari iklan tersebut yaitu untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan iklan tadi, menurutku iklan tersebut di atas mengajak masyarakat untuk memiliki perilaku hidup dan sehat. Iklan ini menurutku efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklannya. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang lebih menarik. Fungsi dari iklan tersebut adalah sebagai himbauan kepada masyarakat agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.